berdasarkan keterangan dari klien kami bahwa klien kami menyatakan bahwa saya tidak pernah ya mengkoleksi video porno yang dituduhkan itu. Baik Bang, kembali ke soal porno tadi. Ini di sosial media dan juga di banyak web itu dikabarkan Alimuddin Baharsain ini konsumen video porno. Bagaimana tanggapan LBH Pelita Umat terkait konten porno ini Bang? Ya, baik. Bisa saya jelaskan bahwa klien kami, saudara AB ini pada saat pemeriksaan telah kami tanyakan kepada penyidik dan kami pastikan untuk memastikan tuntutan apa yang diajukan kepada klien kami. Dan penyidik menjawab bahwa yang dituduhkan adalah sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, tidak ada satupun pasal yang menyangkut tentang pornografi. Jadi mengenai pornografi tidak ada sama sekali. Jadi klien kami hanya dituduh ketika dijelaskan oleh penyidik pasal ini, pasal A, pasal B, pasal C, dan setelah itu kami menanyakan kepada klien kami tanpa ada penyidik di situ, dan klien kami menyatakan bahwa ya hanya khilafah saja yang saya upload di Facebook itu, tidak ada yang lain. Saya hanya menawarkan ide khilafah di Facebook. Saya hanya menawarkan ide-ide ini, bukan berarti saya menyuruh orang untuk melakukan itu. Nah, tidak ada sama sekali untuk masalah pornografi di BAP itu, tidak ada sama sekali. Ditunjukkan kepada tim hukum sebelum diperiksa begitu? Tidak ada sama sekali juga, tidak ada. Penyidik yang lain di luar penyidik yang memeriksa pada waktu itu hanya menanyakan keping-keping DVD, keping-keping CD, menanyakan ini isinya apa, dan dijawab oleh klien kami itu bukan punya saya, bukan milik klien kami, tapi melainkan milik dari para 3 saksi yang juga ditangkap pada waktu itu. Dan ketika ditanyakan kepada para saksi 3 itu, hanya menjawab bahwa itu hanya isinya itu materi konten-konten ya dakwah, tidak ada yang lain. Baik, kembali ke Pak Chandra. Tiba-tiba nanti Mabes menerapkan pasal pornografi, bagaimana sikap dari LBH Pelita Umat? Yang jelas begini, mohon izin saya ingin tunjukkan bahwa di dalam surat penetapan tersangka itu, barangkali disimak di Zoom, tidak ada satu pasal pun terkait pornografi. Tidak ada satu pasal pun yang dituduhkan bahwa klien kami AB Ali Barsah terkait pornografi, itu tidak ada. Jadi kami protes keras kenapa di press conference disebutkan bahwa klien kami penonton video porno. Jadi kami protes keras gitu ya. Jadi kami sangat meyakini bahwa klien kami ini adalah orang yang soleh, orang aktivis dakwah, amanah, apalagi sudah menikah begitu ya. Dan sepengetahuan kami, handphone yang disita milik Ali Barsah itu, menurut keterangan klien kami, itu baru dibeli beberapa hari sebelum penangkapan. Dugaan saya begitu, keterangan begitu. Nah, jadi oleh karena itu kami akan melakukan protes kalau misalkan itu disebutkan terkait fakta. Saya ingin menambahkan mengenai terkait bukti video porno itu. Dapat kami sampaikan bahwa alat bukti yang disita oleh penyidik itu belum pernah dinyatakan dan belum pernah diperlihatkan kepada kuasa hukum, kepada kami, bahwa isi dari alat bukti yang disita itu apa saja. Contohnya dalam handphone itu kami tidak pernah diperlihatkan bahwa isinya ini ada konten apa saja. Itu belum pernah diperlihatkan kepada kuasa hukum. Yang kedua, apabila penyidik Mabes Polri ini menambahkan tuntutannya dengan pornografi, sedangkan surat penetapan tersangka
dan lain-lainnya itu sudah keluar dan tidak ada pasal pornografi. Sangat tidak mungkin dalam proses penyidikan ini pasal atau tuntutan ditambah. Demikian dapat saya sampaikan. Satu lagi Bang, handphone tadi yang disita termasuk alat bukti yang lain itu sebelum disita pernah nggak ditunjukkan ke kuasa hukum bahwa ini isinya ini baru kemudian disita begitu, sehingga kita bisa tahu bahwa konten awalnya ada atau tidak, setelah itu bagaimana begitu? Kalau ditunjukkan tidak pernah. Berarti tidak pernah isi tahu. Jadi kami file isinya tidak pernah mengetahui isinya apa, hanya saja berdasarkan keterangan dari klien kami bahwa klien kami menyatakan bahwa saya tidak pernah ya mengkoleksi video porno yang ditunjukkan itu. Nah itu jadi itu berdasarkan keterangan dari klien kami.